عظامه قول لا اله الا هو اليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jemaat Allah rahimahullah, yang paling afdal, paling indah, paling pantas kita ucapkan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, baik itu dalam bentuk hisiah, ma'nawiyah, batiniyah, nikmat-nikmat yang kita rasakan, ataupun nikmat dalam bentuk madiyah, nikmat materi. Karena begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah ini, maka Allah abadikan dan tegaskan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Oleh karena itu wajib kita mensyukuri dalam arti istimalu kulli ni'matin ala Allah, mempergunakan setiap nikmat yang Allah berikan pada tiada yang diridhoi. Selawat dan salam kita haturkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, tauladan, panutan, contoh dalam segala aspek kehidupan kita, dan juga semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin jemaah tarawih rahimahullah, tema kita pada kesempatan ini sesuai dengan amanah yang diberikan Masjid Agung Batam, yaitu puasa sebagai salah satu giat meredam hukum dunia. Jadi tema kita puasa merupakan salah satu giat meredam hukum dunia. Hadirin jemaah tarawih, cinta dunia merupakan salah satu tabiat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah tanah. Dan yang tahu hayat dunia, itulah kenikmatan dunia. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dengan ayat ini dipahami bahwa boleh kita cinta dunia, boleh kita cinta dunia,
dengan syarat tidak berlebihan. Boleh kita cinta dunia apabila dunia itu kita jadikan wasilah jalan untuk mendapatkan akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh terlalu cinta dengan itu? Karena pada hakikatnya dunia bagaikan air. Dalam surah Al-Kahfi ayat 40 Allah berfirman, wa ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ila akhir. Berikan perumpamaan kepada mereka bahwa kehidupan dunia itu bagaikan air yang Allah turunkan dari langit. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah mengibaratkan dunia itu seperti air. Kenapa Allah mencontohkan, misalkan dunia itu seperti air? Apa itu makna? Apa rahasianya? Apa sebabnya? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' Quran mengatakan ada empat sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu bagaikan air. Sebab yang pertama, di anna dunia la yastaqirru fi mawdi'in. Karena dunia tidak pernah tetap dalam satu, karena air tidak pernah tetap dalam satu tempat. Di anna ma la yastaqirru fi mawdi'in. Jadi air tidak pernah tetap dalam satu tempat. Air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah, selalu bergerak. Artinya air selalu bergerak. Wakadzalika dunia, begitu juga dunia. La yabqa ala hal. Dunia tidak tetap dalam satu keadaan. Bahkan seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles mengatakan bahwa perubahan adalah bagian daripada hukum alam. Kalau mungkin dulu kita kenal pada namanya romantik atau ilmu logika, dikatakan bahwa al-adamu mutadayyir wa kullu mutadayyirin harifun al-adamu harif. Intinya adalah alam itu, dunia itu adalah perubahan. Bahkan bukan Indonesia yang berubah, kita pun sebagai manusia selalu berubah. Hari ini mungkin ada saudara kita yang hidup dalam keadaan miskin. Besok atau lusa mungkin dia hidup dalam keadaan kaya. Hari ini mungkin ada saudara kita hidup dalam keadaan kaya. Besok atau lusa mungkin dia hidup dalam keadaan miskin. Hari ini mungkin ada saudara kita yang sakit. Besok atau lusa dia sehat. Begitu juga sekarang. Hari ini ada yang sehat. Besok atau lusa mungkin dia sehat. Itulah dunia. Selalu ada perubahan. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah berikan di antara manusia. Jadi karena air selalu berubah, maka karena dunia selalu berubah, maka dia dipisahkan dengan air yang tidak selalu berubah. Ada yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa dunia dimisalkan seperti air? Di anna al-ma'a yadhabu wa la yabqa. Karena sesungguhnya air itu akan hilang lenyap
dan tidak kekal. Air bisa saja dia akan bergerak terus mencari tempat yang paling rendah, atau dia tenang dan dia menguap, airnya hilang. Itulah air. Waktu punya begitu juga kita. Dafna wala tabqa, dia akan sirna, tidak kekal. Dunia ini sebelumnya tidak ada, kemudian ada, kemudian nantinya menjadi tidak ada. Sama dengan kita manusia. 100 tahun yang lalu, kemungkinan kita yang ada dalam masjid Nabi tidak ada. 100 tahun sekarang kita ada. 100 tahun yang akan datang, kemungkinan besar kita juga kembali menjadi tidak ada. Karena tidak ada yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas dunia akan sirna, dan yang kekal adalah zat Rabb yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa dunia ini ibaratkan seperti air? Di annal ma'a la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wa la yaqdar. Karena sesungguhnya air itu tidak ada satu orang yang masuk kepadanya kecuali dia basah atau pakaiannya basah. Wa kadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha. Begitu juga tidak ada orang yang satu pun selamat dari ujian dan cobaan. Ketika kita hidup, maka ketika itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebagai seorang yang beriman, ketika kita akan menetapkan diri kita sebagai mukmin, maka pada saat itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dia akan berkata saya beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya bahwa ketika kita hidup di dunia, maka yakini bahwa kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ujian bagi orang yang beriman semuanya adalah kebaikan. Makanya dalam hadis dikatakan, ajaban li amril mu'min, sangat hebat, sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya adalah baik. Walaysa dzalika lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman. In asabat mustarraqu syakara fakana khairan lahu. Apabila ditimpa satu atau mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila ditimpa kesusahan, kepedihan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Artinya bagi orang yang apapun bentuk ujiannya, maka itu merupakan kebaikan. Hadirin jamaah tarawih Allah, dan terakhir kenapa Allah mengibaratkan dunia seperti air? Di annal ma'a idza kana biqatrin kana nafi'an.
Wa idza jawaza al-miqdaru kana qararna muhlika. Air itu kalau sesuai dengan kadar ukurannya, proporsinya, maka dia bermanfaat. Wa idza jawaza al-miqdaru kana qararna muhlika. Akan tetapi air apabila melebihi daripada kadar, maka dia bisa merusak bahkan hancur. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya seperti kita menyiram tanaman. Kalau kita siram tanaman itu dengan air sesuai dengan takarannya, maka itu bermanfaat. Tetapi kalau kita siram dengan air yang banyak bahkan, maka itu merusak. Wa kadzalika dunya, begitu juga dunia. Al-kafaru minna yanfa'u wa qulubuha yanfa'u. Dunia apabila kita terima dengan pandangan, maka dia bermanfaat. Kita merasa cukup dengan dunia sebenarnya dia maksimal. Kita terima apa yang dikatakan Allah, maka itu sangat bermanfaat. Wa qulubuha yadur. Akan tetapi apabila kita sikapi dunia ini dengan berlebihan, terlalu cintanya, yadur, maka itu pasti merusak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, terlalu cinta dunia merupakan salah satu penyebabnya dari nafsu kita. Dan nafsu kita menurut ulama adalah salah satu bagaimana mengendalikan nafsu itu. Tidak ada yang terbaik kecuali dengan berpuasa. Oleh karena itu kita berpuasa supaya bisa mengendalikan nafsu. Dengan mengendalikan nafsu kita, insya Allah kita bisa mengendalikan cinta kita kepada dunia supaya tidak berlebihan. Hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan